Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh rahmat dan barokah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk dapat berjumpa kembali di acara kesayangan kita bersama, yaitu Quran Murotal edisi Selasa 3 Juni 2014. Selama 1 jam ke depan bersama saya Riri Adzakiatul Husna akan mengajak Anda untuk lebih mendalami Al-Quran, serta di sini di Quran Murotal Anda dapat langsung belajar Murotal Quran dengan bergabung di line telepon kami di 0761705240. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, adapun pembahasan kita hari ini yaitu penerapan ilmu tajwid dalam surah Al-Qalam ayat 24 sampai ayat 28. Dan saat ini pun telah hadir di samping saya narasumber kita hari ini yaitu Ustazah Mila Azizah. Dan langsung saja pemirsa kita sapa Ustazah kita hari ini. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustazah hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya, cerah-cerah ya hari ini ya Ustazah ya. Alhamdulillah ya. Baik pemirsa juga pastinya sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan bacaan surah Al-Qalam ayat 24 sampai 28 sekaligus nantinya disambung dengan penjelasan mengenai penerapan ilmu tajwidnya, dan langsung saja nanti akan disampaikan oleh Ustazah Mila Azizah. Baik Ustazah, sebelum kita masuk ke bacaannya Ustazah, di setiap minggunya ini kita pemirsa di rumah juga sudah tahu dan seharusnya lebih tahu lagi ya Ustazah, diulang-ulang lagi. Ini kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini, pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid ini gimana nih Ustaz? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI, Riau TVRI dimanapun Anda berada, yang berada di rumah dan di mana saja, kita setiap minggu ya mempelajari ilmu Al-Quran, dan Quran Murotal ini merupakan salah satu sarana untuk mempelajari Al-Quran. Nah, jika kita merujuk kepada pentingnya mempelajari Al-Quran tadi, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang mempelajari Al-Quran itu termasuk dalam golongan orang yang terbaik, gitu, umat terbaik. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Dan ini perlu kita perhatikan, selain kita melihat pentingnya, kita juga melihat bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, pedoman bagi seorang muslim. Taraktu fikum amroini. Aku meninggalkan untuk kalian 2 perkara. Nah, ma in tamassaktum bihima, jika kalian memegang teguh keduanya, kedua pedoman tadi, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nah, ada 2 pedoman yang Rasulullah tinggalkan setelah wafat, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang menjadi mengapa Al-Quran itu penting untuk dipelajari, karena sebagai pedoman hidup otomatis kita harus mempelajarinya. Ya, baik Ustazah. Ya, berarti pemirsa di rumah juga tepat sekali jika hari ini menonton tayangan kita ya Ustazah ya, Quran Murotal, dan nanti bisa langsung belajar Murotal Quran dan langsung nanti dikoreksi sama Ustazah Mila Azizah. Baik Ustazah, kita langsung saja nih, pemirsa di rumah juga pasti sudah tidak sabar lagi untuk segera mendengarkan suara merdu Ustazah nih. Ya, baik. Langsung saja pemirsa kita sama-sama mendengarkan surah Al-Qalam ayat 24 sampai 28. Silahkan Ustazah. Baik, sebelum saya membacakan Al-Qalam ayat 24 sampai 28 kepada pemirsa di rumah, silahkan buka Al-Qurannya masing-masing, surat Al-Qalam ayat 24 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin
falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, subhanallah. Baik, pemirsa, itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bacaan surah Al-Qalam ayat 24 sampai ayat 28 dan langsung saja Ustazah kita kupas tuntas nih Ustazah. Kupas tuntas. Penerapan ilmu tajwidnya. Penerapan ilmu tajwidnya. Kita mulai dari ayat 1 ya. Oke, baik pemirsa TVRI di rumah, tadi saya telah membacakan surat Al-Qalam ayat 24 sampai 28 dan sekarang kita beranjak kepada pembahasan mengenai ilmu tajwidnya. Kita mulai dari ayat yang pertama ya pada hari ini, yaitu ayat 24. Di sana ada kalimat alla yadkhulannaha. Di situ ada alif, nun, kemudian lam bertasydid. Nah, di situ kita menemukan ada nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Hukum bacaannya disebut dengan idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Maksudnya idgham itu adalah memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang setelahnya, huruf berikutnya. Bila gunnah. Bila tanpa gunnah dengung. Jadi kita memasukkan huruf itu tidak disertai dengan dengung. Cara membacanya adalah Allah. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh kita mendengungkan Allah. Tidak boleh seperti itu. Dan tidak juga seperti ini. Anla. Nah, itu salah ya. Yang betul adalah Allah. Nah, seperti itu ya. Allah yadkhulannaha. Nah, di situ ada kalimat yadkhulannaha. Ada dal. Dal yang mati ya, atau sukun, itu disebut dengan huruf qalqalah. Qalqalah itu artinya getaran suara yang menimbulkan pantulan. Jadi ketika kita membaca dal yang mati atau dal yang sukun, kita memantulkannya. Yadakhula, yade seperti ya, y-a-d-e, seperti itu ya. Tetapi kita tidak jelas huruf e-nya. Yadkhulannaha, di situ ada nun tasydid. Nah, dan nun tasydid disebut dengan wajibul gunnah. Wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi kita cara membacanya itu ditahan 2 harokat atau 1 kali ayunan. Yadkhulannaha, khulannaha. Nah, seperti itu ya, ditahan. Kemudian seterusnya yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Alif lamnya alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah itu alif lam yang bisa dibaca sama seperti bulan yang bisa dilihat. Yauma itu mad lain, tapi di sini tidak perlu dipermasalahkan karena tidak ada bacaannya. Kemudian lanjut alaikum miskin. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan mim yang berharokat kasroh ya. Mim mati bertemu dengan mim yang berharokat, itu disebut dengan idgham mimi. Nah, idgham mimi ya. Idgham itu adalah memasukkan seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian disebut dengan mimi karena huruf mim ya. Alaikum mim mati dan miskin mimnya berharokat, maka disebut dengan idgham mimi. Alaikum miskin. Nah, miskin huruf kaf ketemu dengan ya, itu disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini mad yang terjadi ketika di akhir ayat ya, atau ketika kita waqaf. Lanjut nih, udah selesai ayat 24. Kita lanjut ke ayat 25 ya. Oke. Wa ghadau. Nah, di sini ya, ghadau disebut dengan mad lain. Nah, mad lain ini mad lain itu artinya lembut. Jadi madnya itu enggak begitu kentara ya. Wa ghadau ala hardin qadirin. Ala la disebut mad tabi'i. Kemudian hardin qadirin. Nah, di situ ada huruf dal berharokat tanwin.
bertemu dengan huruf qaf. Bertemu dengan huruf qaf disebut dengan ikhfa. Hukum bacaannya ikhfa. Jadi ada huruf-huruf ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi kita membaca nun, bunyi n-nya itu samar, tidak jelas. Kalau jelas kita membacanya seperti ini. Ala hardin qadirin, hardin qadirin. Nunnya jelas, bunyi n-nya jelas. Tetapi karena di sini hukum bacaannya ikhfa, maka kita membacanya dengan samar. Ala hardin qadirin. Nah, hardin qadirin disertai dengan dengung. Ko itu mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif mati. Kemudian yang berharokat kasroh atau berharokat bawah bertemu dengan ya. Dan terakhir yang berharokat dhammah atau kalau anak-anak sekarang berharokat depan katanya, bertemu dengan waw mati. Nah, ketika itulah terjadi mad tabi'i. Mad tabi'i membacanya cukup di ayun saja, atau dua alif, atau maksudnya satu alif atau dua harokat. Tetapi yang lebih mudah dipahami adalah di ayun. Ko, ya, cukup di ayun seperti kita mengayun saja. Hardin qadirin. Nah, rin itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid ini pada dasarnya adalah mad tabi'i juga, karena di situ ada huruf yang berharokat kasroh, berharokat bawah bertemu dengan ya yang mati, qadirin. Nah, ro-nya berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan ya yang sukun, ya yang mati. Pada dasarnya adalah mad tabi'i. Nah, kalau kita menyambungnya itu bacaannya cukup di ayun saja, tidak panjang. Qadirina falamma rina, seperti itu. Tetapi dia menjadi panjang karena berhenti, ada waqaf, ada berhenti. Makanya disebut dengan mad arid lis sukun. Arid itu artinya berpaling atau berubah, lis sukun karena sukun. Nunnya kita sukunkan tadi yang harusnya bacaannya nah, kita jadi n gitu kan. Rin bukan rina. Nah, seperti itu. Jadi disebut mad arid lis sukun karena sukun, ya, disukunkan nunnya dan kita membacanya panjang sampai 6 harokat. Baik. Ala hardin qadirin. Oke, lanjut ya ke ayat berikutnya. Oke, lanjut ke ayat 26. Ayat 26, kalimat pertamanya ada falamma. Falamma, di situ ada mim yang bertasydid. Nah, sama seperti di ayat ke-24 tadi, nunnya itu disebut wajibul gunnah. Wajib itu wajib, ya, harus, mesti. Gunnah artinya tadi dengung, ya, berarti wajib dengung. Cara membacanya adalah dengan menahan, ya. Kalau tadi nunnya yadkhulannaha, sekarang huruf mim kita tahan satu kali ayunan atau 2 harokat. Falamma, nah seperti itu, bukan falamma, tapi kita menahannya. Menahan dulu, ya. Falamma, nah seperti itu. Kemudian setelah mim itu ada alif yang tidak berharokat atau alif yang mati, alif yang sukun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya bila ada huruf yang berharokat fathah atau berharokat atas bertemu dengan alif yang sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i, membacanya 2 harokat atau 1 kali ayunan. Falamma, falamma, nah seperti itu, ya. Kemudian lanjut ke kalimat setelahnya, ro'auha, ro'auha. Nah, ha di sini bertemu lagi dengan mad tabi'i. Ada ha berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif yang mati, ya, atau yang sukun. Membacanya juga sama di ayun. Falamma ra'auha. Nah, seperti itu, ya. Lanjut ke kalimat setelahnya ada qalu. Nah, di sini ketemu lagi dengan mad tabi'i. Mad tabi'i qalu. Qa di situ berharokat fathah bertemu dengan alif yang berharokat sukun, alif mati, mad tabi'i, bacanya 2 kali ayunan. Falamma ra'auha qalu, qalu. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah ada lam berharokat
dhammah atau berbaris depan, kemudian bertemu dengan waw mati. Pada dasarnya adalah mad tabi'i ya. Tetapi kita lihat huruf setelahnya ada hamzah atau alif. Nah, di kalimat inna, nah seperti itu ya. Qalu inna. Nah, ini cara membacanya berbeda lagi. Kalau tadi 2 harokat, sekarang karena bertemu dengan hamzah atau alif setelahnya, maka dia berubah bacaannya menjadi lebih panjang. Nah, disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil itu, jaiz itu boleh artinya. Dalam artian dia boleh membaca 2 harokat di ayun seperti tadi, dan boleh juga membaca lebih panjang dari itu sampai 6 harokat. Baik Ustazah. Mohon maaf kita tahan sebentar ya Ustazah karena sudah masuk ke azan maghrib. Ya, tidak terasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Quran Murotal akan segera kembali selepas kumandang azan maghrib berikut ini untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Ibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Sangat berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada jenis Tuhan yang disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Who
تفصيل 25 لزيم كل مكلف فحق واغتنيم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتباع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quran Murotal dan terima kasih Anda tetap bersama kami dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita hari ini yaitu penerapan ilmu tajwid dalam surah Al-Qalam ayat 24 sampai ayat 28. Baik Ustazah, kita kembali melanjutkan Ustazah. Tadi yang sempat terputus tadi ya. Terputus tadi di ayat 26. Ayat 26. Baik pemirsa TVRI Riau Kepri, silahkan kembali membuka Al-Qur'annya, ayat surat Al-Qalam ayat 24 sampai 26. 28. Oh, 28 ya. 28 ya. Kita tadi sudah membahas ayat 24, 25 dan setengah dari 26. Langkah baiknya kita ulang kembali di ayat 26. Di situ ada kalimat falamma ra'auha. Nah, di sini ada mim bertasydid ya. Seperti yang dijelaskan tadi, itu adalah hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung dengan cara menahan membacanya ya. Falamma, namanya juga panjang karena mad tabi'i bertemu dengan alif sukun. Falamma ra'auha. Ha, nah ini juga sama seperti sebelumnya. Ha berharokat fathah bertemu dengan alif berbaris sukun atau alif berharokat sukun. Kita membacanya satu kali ayunan saja. Qaf juga begitu. Di situ ada qaf bertemu dengan qaf berharokat fathah bertemu dengan alif yang sukun, alif yang mati. Kita membacanya dua harokat atau satu kali ayunan. Falamma ra'auha qalu haqa. Nah, seperti itu ya, diayun saja agar lebih mudah membacanya. Kita bisa menentukan panjang, ukuran panjangnya begitu. Dengan cara mengayunkan saja, ini adalah cara yang termudah untuk membaca mad tabi'i. Kemudian di situ ada lam. Huruf berikutnya ada lam berharokat dhammah bertemu dengan waw mati. Nah, pada dasarnya ini adalah mad tabi'i ya. Tetapi setelahnya kita melihat ada huruf alif atau huruf hamzah. Nah, hamzah atau alif itu sama saja ya sebenarnya. Maka yang tadinya mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz, jaiz itu artinya boleh. Kemudian munfasil itu adalah terpisah. Dalam artian boleh membacanya dua harokat atau diayun seperti tadi. Qalu inna. Nah, boleh seperti itu. Dan boleh juga memanjangkannya lebih panjang dari itu sampai 6 harokat. Qalu inna. Nah, seperti qalu, lebih panjang ya dari yang tadi. Disebut munfasil karena dia berada pada huruf yang berbeda. Nah, ada huruf yang berbeda. Qalu satu huruf, inna satu huruf. Jadi kalimatnya terpisah. Nah, seperti itu. Jadi ketika terpisah dan bertemu dengan hamzah, kita menyebutnya dengan mad jaiz munfasil, membacanya 2 sampai 6 harokat. Kita ulang kembali bacaannya. Falamma
ra'auha qalu inna. Nah, seperti itu ya. Boleh juga membacanya cukup 2 harokat saja, kita ratakan. Falamma ra'auha qalu inna. Boleh seperti itu dengan syarat. Nah, jika ketemu dengan mad jaiz munfasil di lain tempat, kita membacanya harus 2. Nah, kalau di ayat ini kita membaca 2, di ayat berikutnya harus 2 juga, harus 2 harokat, 1 kali ayunan. Tetapi kalau kita membacanya panjang seperti tadi, qalu inna. Nah, kita juga membacanya seperti itu di ayat-ayat berikutnya, harus serentak gitu. Kalau 6, 6, kalau 2, 2, seperti itu. Nah, untuk membedakan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil itu kan seperti yang disebutkan sebelumnya, cukup dengan membedakan apakah setelahnya berbentuk alif tegak atau berbentuk hamzah atau yang seperti tanda apa tuh, petir ya. Nah, itu cukup membedakan dari situ saja. Baik. Kemudian setelahnya ada ladallun. Di situ ada dha berharokat fathah bertemu dengan alif. Dan setelahnya ada huruf bertasydid. Nah, ini disebut dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjang ya namanya. Iya, apa itu? Intinya mutsaqqal itu berat artinya. Mad panjang, lazim itu suatu apa ya, kemestian gitu. Mutsaqqal berat, kilmi dalam suatu kalimat. Artinya dalam satu kalimat ini kita sulit membacanya karena sudah dipanjangkan, bertemu lagi dengan huruf yang bertasydid. Biasanya kita kan haqo. Nah, seperti itu panjang dan tidak ada yang bertasydid. Tetapi ini setelah kita panjangkan, kita harus mentasydidkan lagi. La dallun. Nah, seperti itu ya, dallun. Bukan la dallun. Nah, itu salah ya. Lamnya karena di situ bertasydid. Tasydid itu artinya syiddah, keras, atau kalau di sini mungkin bisa kita artikan ganda ya. Yang tadinya 1 huruf, sekarang 2 huruf. Ladallun dengan ladallun. Itu L-nya 1, yang ini L-nya 2. Nah, seperti itu ya. Baik. Kembali kita baca. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Nah, di situ sama seperti sebelumnya, itu adalah mad arid lis sukun, kita baca panjang karena berhenti, karena waqaf. Oke, kita lanjut ke ayat 27. Ayat, ya, kita kembali Kita melanjutkan. lanjut ke ayat 27. Di situ bal nahnu mahrumun. Di sini yang bisa kita identifikasi hukum tajwidnya adalah ro, kalimat ro ya, huruf ro. Di situ ro-nya berbaris dhammah ya, atau berbaris depan. Kemudian bertemu dengan waw berharokat sukun. Waw yang berharokat sukun, maka bacaannya sama seperti sebelumnya, yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i, mad artinya panjang. Tabi'i itu adalah tabiat ya, atau suatu sifat asli. Sifat asli dari mad itu sendiri. Mahrumun, bacanya sama seperti yang tadi, yaitu di ayun saja, cukup di ayun saja. Bal nahnu mahrumun, ru. Nah, seperti itu ya. Bal nahnu mahrumun. Nah, mun itu sama seperti lun, kin, rin di ayat sebelumnya, di akhir ayat atau di akhir kalimat, dan kita berhenti di sana, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Mad yang terjadi karena diwakofkan. Jadi panjangnya lebih dari 2 harokat sampai 6 harokat. Jika kita bandingkan miskin, nah di situ ada kaf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, mad tabi'i pada dasarnya. Ya, baik, Ustazah, kita tahan sejenak dulu, Ustazah. Kita sapa pemirsa di rumah dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Emma di UIN Susta.
dengan Emma di UIN Suskaya. Baik, Emma langsung saja silahkan bacanya surah Al-Qalam ayat 24 sampai 28. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لا تسبحون. Baik, sadaqallahul azim. Terima kasih Emma di UIN Suskaya. Baik, silakan Ustazah nih, bagaimana nih tanggapannya? Tentang bacaan Emma. Wow. Terkesima karena sangat bagus sekali ya. Pertama kita menilai dari makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Dengan makna cara kita melafalkan setiap huruf dari Al-Quran itu sendiri. Bacaannya sudah sangat bagus sekali, tajwidnya juga sudah sangat pas. Tetapi tadi ada di kalimat labonlun, karena speakernya agak kurang jelas ya, seperti terdengar lamnya dipanjangkan, labonlu. Nah itu tidak boleh, harus langsung ke lam, ditasydidkan, labonlu. Nah seperti itu. Baik. Udah cukup itu saja, sangat baik sekali bacaannya. Baik sekali ya Ustazah ya. Baik, mudah-mudahan juga walaupun sedikit juga bermanfaat ya nantinya ya buat Emma ya. Baik, silakan Ustazah, kita kembali melanjutkan lagi. Tadi ayat 27 ya. Nah kita ke ayat 28. Nah ini ayat yang terakhir tetapi cukup panjang. Cukup panjang. Ada di situ kalimat pertama, qala. Nah, ada huruf qaf berharokat fathah bertemu dengan alif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah mad tabi'i, bacanya di ayun saja. Qalu, qala. Nah, qala, di ayun saja. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Di situ awsatuhum alam aqul lakum. Nah, di sini ada lam bertemu lam ya. Kita menyebutnya sebagai idgham, dalam artian lam itu dimasukkan ke huruf lam sebelumnya ya. Laula, la, di situ ada huruf lam bertemu dengan alif yang mati, kita sebut mad tabi'i. Bacanya cukup 2 harokat saja, cukup kita ayun saja seperti yang sebelumnya, seperti ko, kemudian ha, ma, la, dan lain sebagainya ya. Kita membaca 1 kali ayunan saja. Laula tusabbihun. Di situ ada ha berharokat dhammah atau berbaris depan, kemudian bertemu dengan waw mati. Pada hakikatnya mad tabi'i, tetapi karena diberhentikan, karena kita membacanya waqaf di akhir ayat, maka kita membacanya lebih panjang dari itu, mad arid lisukun sampai 6 harokat. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Lebih panjang lagi hanya ya. Nah, sepertinya untuk dari segi hukum bacaan sudah selesai sampai ayat 28. Nah, sekarang kita membahas mengenai makhorijul hurufnya saja. Makhorijul huruf di sini yang kita bahas yang mirip-mirip saja nih. Mirip-mirip saja, seperti ada ha ya dengan ha. Ha dengan ha. Nah, kita lihat di ayat ke 25. Nah, di situ ada wa ghadaw ala haradin qadirin, ha. Nah, kita harus membedakan antara ha dengan ha. Kemudian untuk huruf
ha lagi ada di ayat 27. Pemirsa di rumah silakan lihat ayat 27. Nahnu. Ada huruf ha. Mahrumun. Nah, di situ ada 2 huruf ha-nya. Kemudian di ayat 28, ayat terakhir ada juga huruf ha. Tusabbihun. Nah, ini huruf yang sering muncul ya. Laula tusabbihun. Ha di sini muncul sebanyak 1 2 3 4 sebanyak 4 kali. Kemudian ada huruf ha. Nah, yang berbeda lagi ya. Ha kita lihat di ayat 26. Di ayat 26 pada kalimat ro'auha. Ro'auha. Kemudian di ayat 28 di ayat terakhir pada kalimat awsatuhum. Nah, ini berbeda pengucapannya antara ha dengan ha. Lebih tebal berarti ya? Iya, lebih besar. Lebih besar. Kalau dulu kami menyebutnya ketika saya belajar kecil-kecil dulu, yang satu disebut dengan ha pedas. Ha pedas. Ha pedas ya. Jadi kalau kita kepedasan ha seperti itu ya. Ada udara yang keluar. Nah, ha dengan ha. Kalau dulu latihannya biar lebih mudah itu dengan memakai kalimat hari ini hujan. Nah, kalau misalnya hanya ha besar, hari ini hujan seperti itu. Sedangkan jika hanya kecil dihaluskan, hari ini hujan. Seperti itu ya. Mungkin untuk melatih apalagi anak-anak kan suka hal-hal yang gimana ya, sedikit unik. Nah, dengan itu mereka mudah mengingat. Jadi membacanya cukup seperti itu saja ya. Yang satu ha, yang satunya lagi ha. Yang ha ini dia lebih ke dalam bacanya. Ha juga lebih besar ya bacaannya. Wah, kita coba lagi. Harudi, harudi. Salah dengan hardi. Nah, itu salah ya. Kemudian di 26 ayat 26 kita bandingkan ro'auha dengan ro'auha. Berbeda ya, sangat berbeda sekali. Ro'auha. Nah, ini ha besar ya. Kemudian di ayat 27 kita bandingkan lagi. Bal nahnu mahrumun. Salah jika kita membacanya bal nahnu mahrumun. Nah, itu huruf ini penting sekali, harus diperhatikan karena nanti jika berbeda huruf atau berbeda pengucapan bisa jadi artinya juga berbeda. Seperti yang pernah saya contohkan dahulu kala sebelum-sebelumnya ketika kita membaca di awal ayat Bismillah, Bismillah kita membacanya dengan sin ya. Sin berbeda dengan ketika kita membaca Bismillah, itu sangat jauh sekali artinya. Jika Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah, tetapi kalau Bismillah itu artinya dengan menyebut dosa Allah. Ismun artinya dosa, sedangkan ismun artinya nama. Itu sangat jauh sekali. Bahkan kita bisa jatuh pada hal-hal yang dosa ya. Mungkin masa kita menyebut Allah berdosa seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali huruf-huruf ini, pengucapan huruf sangat penting sekali dalam bacaan Al-Quran. Kita lanjut, kita kembali ke huruf ha tadi. Di ayat 27. Bal nahnu mahrumun. Nah, membacanya ha yang tipis ya. Jangan membaca bal nahnu mahrumun. Salah sekali. Kemudian di ayat 27 juga ada huruf ha dan ha sekaligus ya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, ha terakhir itu ha yang tipis, yang halus, sedangkan ha yang di awal adalah ha yang besar ya, yang lebih ngebas gitu. Qala awsatuhum, bukan awsatuhum, beda ya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, ini sekali lagi diingatkan kepada pemirsa di rumah bahwasanya pengucapan atau makhorijul huruf itu sangat penting sekali. Banyak sekali contoh-contoh ketika kita salah membaca atau kita salah melafalkan huruf itu berakibat fatal sekali. Selain contoh yang tadi, misalnya ketika kita membaca sumun, nah ada di Al-Baqarah itu summun bukmun. Sumun artinya tuli ya. Ketika kita membacanya summun, itu artinya bukan tuli lagi, tetapi
racun. Nah, ini sangat fatal sekali. Yang tadinya yang dimaksud dalam ayat itu adalah tuli, sekarang kita membacanya karena salah membacanya maka artinya juga bisa salah. Jadi sumun, menjadi racun artinya. Makanya pelafalan atau makharijul huruf, cara pengucapan huruf, pelafalan huruf dalam membaca Al-Quran itu sangat penting sekali. Selain yang tadi ya, panjang pendek tadi ya, panjang pendek juga sangat sangat berguna sekali. Karena yang kita ketahui dalam membaca Al-Quran itu tujuan ya, kita kembali kepada tujuan membaca Al-Quran untuk menghindari kesalahan, menghindari kesalahan. Dan telah disinggung sebelumnya, kesalahan dalam membaca itu adalah kesalahan yang fatal atau kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar. Dalam istilah ilmu tajwidnya disebut dengan lahan jali dan lahan khafi. Perlu dijelaskan satu persatu? Oh, silakan Ustazah. Biar pemirsa ya, di rumah biar juga lebih tahu ya, lebih gamblang apa sih itu lahan jali dan lahan khafi itu. Karena ada yang samar, ada yang jelas. Nah, jadi bingung juga nih Ustazah. Termasuk saya juga nih ingin tahu nih Ustazah. Apa sih lahan jali? Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik pemirsa, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Pertama lahan jali, kedua lahan khafi. Lahnun artinya kesalahan ya. Jali artinya jelas. Kesalahan yang jelas maksudnya adalah kesalahan yang bisa dideteksi atau bisa tampak oleh siapa saja yang mendengarnya. Sama seperti contohnya panjang pendek tadi. Allah yadkhulannaha. Nah, ketika ada orang membaca Allah yadkhulan, tidak dipanjangkan lamnya. Itu orang yang biasa saja bisa mendeteksinya. Oh, salah bacaannya gitu kan. Lahan jali yang jelas sekali kesalahannya. Dan biasanya lahan jali ini berakibat fatal. Fatal ya, baik dari segi arti juga berakibat fatal. Nah, sedangkan lahan khafi itu kesalahan yang samar-samar dan tidak berakibat fatal. Contohnya seperti membaca dengung tadi. Nah, ketika mana ya yang dengung tadi? Nah, yadkhulannaha, ketika seseorang membaca yadkhulannaha tidak didengungkan dan tidak ditahan, itu tidak menjadi masalah gitu kan, tidak berpengaruh pada arti. Makanya disebut dengan lahan khafi, kesalahan yang samar yang tidak berakibat fatal, dan itu hanya diketahui atau bisa dideteksi oleh orang-orang yang memang paham ilmu tajwid gitu. Seperti kita contohkan lagi ya di ayat 26. Falamma. Nah, tadi kita ajarkan mesti ditahan ya dengung. Falamma. Nah, ketika seseorang membaca falamma, tidak ditahan, tidak falamma, tapi falamma itu tidak masalah, tidak berakibat fatal. Nah, contohnya lagi seperti mana tadi ya? Ayat 26 tadi. Qalu. Nah, itu ketika membacanya pendek, qalu, bukan qalu. Nah, itu disebut dengan lahan jali. Jadi memisahkan antara lahan jali dan lahan khafi itu dilihat dari pertama, jika lahan jali itu mencakup seperti panjang pendek, makharijul huruf itu masuk ke dalam lahan jali. Nah, makanya ketika salah membaca huruf itu masuk ke dalam kesalahan yang jelas ya, kesalahan yang benar-benar berakibat fatal. Sedangkan seperti dengung, apalagi ya, dengung atau yang lainnya seperti idgham tadi, memasukkan, kita tidak mengidghamkan, misalnya an la yadkhulannaha, itu tidak masalah, tidak berpengaruh pada arti. Namun sekarang yang sering terjadi justru yang lahan jali itu ya, Ustazah. Betul sekali. Karena yang justru yang masalah panjang pendek nih, kalau yang saya sering mendengar yang justrunya pendek jadi panjang semua, justrunya panjang jadi pendek, semua kayak gitu, seperti itu ya Ustazah. Iya. Jadi berarti kebanyakan para adik-adik atau anak-anak zaman sekarang di lahan jali itu, karena panjang pendek itu termasuk dalam lahan jali. Nah, makanya ketika membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, yang pertama mesti kita pelajari adalah cara pengucapan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya kita paskan dulu. Ada beberapa huruf yang mungkin agak sulit ya, karena mirip sa, sha, sa,
so, atau huruf seperti H tadi ya, yang seperti saya contohkan, H dengan H. Nah itu kita harus tepat pengucapan hurufnya agar tidak terjatuh pada kesalahan yang tadi ya, lahan jali yang berakibat fatal tadi. Kemudian yang kedua, ketika belajar membaca Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Yang pertama tadi huruf, kita paskan huruf per hurufnya, kita jelaskan huruf per hurufnya harus betul pengucapannya. Kemudian yang kedua, panjang pendeknya, mad. Banyak ya mad tadi, mad lain, mad tabi'i dan mad lainnya. Nah, jika kedua kriteria ini telah terpenuhi, insya Allah bacaan kita sudah benar gitu, walaupun belum baik, karena bacaan yang benar dan baik itu mencakup seluruh ilmu tajwid. Tetapi yang poin terpenting itu adalah yang dua tadi. Baik Ustazah. Namun Ustazah nih terakhir nih Ustazah, yang masih saya ingin tahu nih Ustazah, tipsnya ketika kita membaca Al-Quran, nafas ini, masalah nafas Ustazah. Masalah Justru nafas. maka jadi kita jatuhnya yang ke lahan jali maupun jalan khafi. Khofi. Nah itu tuh jadinya kayak misalnya nafas tidak sampai Ustazah, terhenti di tengah jalan. Nah itu ada tips-tipsnya nggak Ustazah? Biar pemirsa di rumah juga tahu nih Ustazah. Nah untuk tadi ya, kita semua berbeda, ada yang nafasnya panjang, ada yang pendek. Nah kadang satu ayat itu seperti tadi, falamma ra'auha qalu inna ladallun, satu nafas. Tapi ada yang tidak bisa gitu kan. Nah makanya oleh karena itu Al-Quran, ilmu tajwid ada yang disebut waqaf atau berhenti ya. Kita ketika sudah nafas sudah tidak kuat, kita berhenti saja pada ayat tersebut. Misalnya kita baca qala awsatuhum alam aqul lakum, boleh berhenti di situ. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, kita berhenti di mana saja itu tidak masalah gitu kan, jika nafasnya tidak kuat. Sampai. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita memulainya kembali. Nah, contohnya qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ketika lanjut. Baik Ustazah, kita sudah di penghujung acara, dan jadi juga kami juga mohon maaf dari pemirsa ada kesalahan ya tadi Ustazah ya. Baik, terima kasih nih Ustazah atas ilmunya hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Amin. Ya Ustazah, amin. Dan pemirsa tetap terus belajar membaca Al-Quran agar nanti Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua bagi yang membacanya. Dan akhir kata, saya Riri Adzakiatul Husna mohon undur diri. Sampai jumpa di Quran Murotal edisi berikutnya setiap hari Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu seluruh